Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Matius. Sesudah mengenyangkan orang banyak dengan roti, Yesus segera menyuruh murid-muridnya naik perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus mendaki bukit untuk berdoa seorang diri. Menjelang malam, ia sendirian di situ. Perahu para murid sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira pukul 3 pagi, datanglah Yesus berjalan di atas air kepada mereka. Melihat dia berjalan di atas air, para murid terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu mereka berteriak-teriak ketakutan. Tetapi Yesus segera menyapa mereka, katanya, "Tenanglah, inilah aku, jangan takut." Lalu Petrus berkata, "Tuhan, jika benar Tuhan sendiri, suruhlah aku datang kepadamu dengan berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Lalu Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendekati Yesus. Tetapi ketika dirasakannya tiupan angin, Petrus menjadi takut dan mulai tenggelam, lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang Petrus dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Keduanya lalu naik ke perahu dan angin pun reda. Orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya engkau Putra Allah." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, marilah kita belajar dari kehidupan. Hari-hari kemarin kita dikejutkan oleh peristiwa. Saya tidak tahu di kota mana, di rumah sakit mana, tetapi seorang pemuda itu menulis di dalam medsosnya, Twitter atau IG, saya tidak tahu, tapi dia menulis, "Saya sudah 8 jam menunggu ruang kosong karena saya ikut BPJS. Tidak perlu ku sepil rumah sakit." Lalu banyak tanggapan dan tidak sedikit dokter-dokter muda yang dari berbagai kota. Dia menulis dengan kata-kata yang kasar. Pemuda yang menulis tadi, yang dia menunggu 8 jam
karena sebagai anggota BPJS meninggal akhirnya, dan dokter-dokter muda itu menulis ya tadi saya sebut dengan kasar. Ada yang mengatakan ya dasar kamu orang miskin, maka ya otakmu yang miskin. Yang lain mengatakan ada ruangan kosong, ruangan jenazah. Ada yang kasar lagi, aduh gak mau mengatakan, saya gak enak. Ada yang, ya akhirnya saya kasihan kepada dokter-dokter muda itu. Yang kuliah tidak mudah, membayar mahal. Tetapi karena menulis, akhirnya dipecat semua. Dari Rumah Sakit Sarjito, Jogja, ya dokter siapa juga dipecat. Dokter siapa lagi dari Pekanbaru dipecat. Dokter dari Tasikmalaya sana juga dipecat. Dokter-dokter muda. Mereka itu tidak kenal kepada orang yang mengeluh karena menunggu ruangan sudah 8 jam, belum ada ruangan kosong karena dia memakai BPJS. Meskipun dokter-dokter muda itu minta maaf, tetapi tetap dipecat. Karena siapa tahu mesti gak ada rumah sakit yang mau menerimanya lagi. Kasihan dan sungguh memprihatinkan. Itu Injil kehidupan, kabar yang tidak menggembirakan, tapi kita terutama anak-anak muda, dokter-dokter muda, kita tahu mungkin juga capek, tapi lebih baik kita hening, diam. Kita mungkin dari pihak BPJS, kita orang miskin, maka ikut BPJS, ikut iuran tiap bulan. Kadangkala kita juga maaf diperlakukan karena kita orang yang tidak punya apa-apa. Biasanya orang miskin itu menjadi tumbal. Jadi kalau begitu ya gak usah menulis di medsos. Mengeluhlah kepada Tuhan. Kita sebagai orang beriman, Tuhan hadir di dalam saat aku mengalami kesendirian, kesakitan, dalam keterpurukan. Tuhan hadir di situ. Lewat bacaan-bacaan yang kita dengar, bagaimana tadi Nabi Elia begitu takut karena mau dibunuh oleh umat Israel, maka dia lari ke Gunung Horeb, bersembunyi di gua. Dan dia dipanggil Tuhan untuk keluar dari gua itu. Dia tidak merasakan kehadiran Tuhan dalam angin badai. Kemudian di dalam gempa bumi, biasanya gempa bumi, badai itu tanda-tanda Tuhan hadir di dalam perjanjian lama. Tapi Nabi Elia, nabi besar yang naik ke surga dengan kereta dan hadir kembali di dalam Yohanes Pembaptis, pakaian Yohanes Pembaptis kan, ini Elia hadir lagi. Tuhan Yesus saja mengatakan demikian. Nabi Elia tetap merasa takut. Tuhan tidak hadir. Tetapi angin sepoi-sepoi basah. Sejuk. Nabi Elia merasakan itu hadir. Maka kita mencari kedamaian di dalam kehadiran Tuhan membuat hatiku sejuk. Kalau di dalam perjanjian lama, ya terutama Tuhan hadir di dalam peristiwa-peristiwa yang Nabi Elia alami, angin sepoi-sepoi basah.
Dan kita mungkin merasakan seperti yang dirasakan Petrus dan kawan-kawannya. Kadangkala kita mengalami dalam hidup ini seperti kapal kehidupan. Ada gelombang kehidupan. Dan merasakan Tuhan tidak hadir di situ. Kita mengalami badai keluarga. Saat ini badai pekerjaan. Kami tidak langganan Kompas. Tetapi kadang-kala muncul Kompas kemarin di dalam medsos, saya baca. Sarjana, 1 juta orang yang nganggur. Badai pekerjaan. Banyak pabrik yang tutup saat ini. Badai ekonomi, ya karena ekonomi agak seperti gelombang badai itu, sehingga ada PHK tadi. Mungkin kita mengalami badai kesehatan, seperti pemuda yang menulis di medsosnya itu. Dia akhirnya dipanggil Tuhan karena menunggu perawatan tidak hadir-hadir. Mungkin kita mengalami badai relasi dengan sesama kita. Badai dalam pelayanan. Kita mudah untuk mengundurkan diri, bingung mau melanjutkan pelayanan ini atau terus. Kadang-kadang kita mengalami badai iman kepercayaan kita. Kita berdoa, tetapi persoalan terasa belum selesai. Kita memohon pertolongan, tapi masalah kok tetap ada terus-menerus. Lalu sering kita bertanya dalam hati, Tuhan, mengapa Engkau membiarkan saya mengalami semua itu? Para murid mengalami perasaan yang sama. Tetapi yang menarik, justru para murid ada di dalam badai. Yesus datang, Yesus hadir. Yesus mendatangi mereka. Yesus datang berjalan di atas air. Karena mereka takut, dikuasai ketakutan. Dia berteriak, sebetulnya mengenal Yesus, tetapi karena takut, malah mengatakan, itu hantu. Pada Yesus, karena dikuasai ketakutan. Yesus hadir malah dikira hantu yang datang. Tetapi Yesus mengatakan, tenanglah, aku ini, jangan takut. Perhatikan kata-kata Yesus, aku ini. I am, me. Mengapa kata-kata bahasa Inggris itu I huruf besar? Meskipun di belakang kalimat tetap huruf besar. Saya merenungkan dari Injil ini. Aku, Tuhan, maka huruf besar. I am, me. Itu dalam bahasa Inggris, bahasa kuno. Banyak orang sering tidak merenungkan itu. Sadari, aku ada, aku hadir. Maka kata Inggris, bahasa kuno, ayah huruf besar. Karena itu menunjuk Tuhan. Kehadiranku. Kehadiran Tuhan. Artinya aku ada di sini. Yesus tidak langsung berkata, badai akan berhenti. Seperti lagu waktu saya muda. Lupa saya. Eros Jarot, Keenana Sution. Siapa?
badai pasti berlalu. Siapa itu? Chrisye, ya Chrisye. Wah, Anda ya sudah zaman set ini udah enggak. Chrisye itu badai pasti berlalu. Tuhan Yesus tidak mengatakan badai pergi, tidak. Tetapi dia mengatakan pertama-tama, aku ada, ini aku. Dan kehadiran Tuhan itulah yang memberi kekuatan. Kemudian Petrus berkata, Tuhan, apabila Engkau itu suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Tuhan Yesus berkata, datanglah. Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air menuju Yesus. Dan itu mengagumkan ya, luar biasa. Anak muda mengatakan amazing ya, luar biasa. Selama pandangan Petrus tertuju kepada Tuhan Yesus, dia tidak tenggelam. Ia mampu melakukan sesuatu yang secara manusiawi mustahil. Pada saat Petrus berjalan di atas air dan tertuju fokus pada Tuhan Yesus, dia tidak tenggelam. Secara pikiran, logika itu tidak masuk akal. Tetapi saudara-saudariku, Petrus kacau pikirannya. Dia melihat angin yang kencang. Sehingga dia mulai takut. Dia tidak fokus pada Yesus tetapi lihat angin kencang. Maka dia mulai takut. Dan ketika perhatiannya berpindah dari Yesus kepada badai, ia mulai tenggelam. Inilah pengalaman yang sangat dekat dengan hidup kita. Seringkali kita tidak tenggelam karena masalah kita terlalu besar. Kita tenggelam karena pandangan kita terlalu lama tertuju pada masalah. Dan tidak lagi tertuju kepada Tuhan. Maaf, anak muda tadi menunggu 8 jam karena tertuju terus-menerus kepada penyakitnya. Dia tenggelam di situ, akhirnya maaf dipanggil Tuhan. Tetapi seandainya saudara-saudariku pengalaman itu mengajarkan aku dalam keadaan sakit apapun atau dalam keadaan hidupku kacau sekalipun, kalau aku berdoa. Umat Katolik seharapkan kemana saya bawa rosario. Aku berdoa rosario. Sehingga aku tertuju kepada Tuhan yang mau bertindak untuk menyelamatkan aku. Bukan kepada penyakitku, masalahku, tapi aku kepada rosario, pada Bunda Maria, kepada Tuhan Yesus. Masalah memang ada, nyata, kesulitan juga, badai memang ada dan nyata, tetapi saudara-saudariku, Tuhan juga nyata. Tuhan juga ada. Ketika kita hanya melihat badai, kita kehilangan keberanian. Ketika kita hanya melihat persoalan, kita kehilangan harapan. Ketika kita hanya melihat kelemahan diriku, kita lupa bahwa Tuhan menyertaiku. Maka tadi saya sebut dalam Inggris I itu menyertai I, huruf besar terus. Supaya apa? Menyadari Tuhan ada di dalam diriku. Bukan I yang kecil, yang minder, yang lemah. Tetapi kalau nulis I, mesti huruf besar. I am.
Petrus akhirnya berseru, "Tuhan, tolonglah aku." Dan Yesus tidak menyalah-nyalahkan, tetapi mengulurkan tangannya. Ini sangat menghibur kita. Petrus memang kurang percaya. Dan dia memang mulai tenggelam. Tetapi ketika ia berseru, Tuhan Yesus tidak membiarkannya tenggelam. Saudara-saudariku, mungkin ada di antara kita yang sedang merasa tenggelam. Ada yang tenggelam dalam kecemasan. Ada yang tenggelam dalam masalah keluarga. Ada yang tenggelam dalam kekecewaan. Ada yang tenggelam dalam rasa bersalah. Ada yang tenggelam karena merasa tidak dihargai. Ada yang tenggelam karena merasa sendirian. Petang ini Tuhan berkata kepada kita, tenanglah, jangan takut, aku ini. Dan ketika kita berseru, Tuhan tolonglah aku, tangan Tuhan tetap terulur. Kadang-kadang kita berpikir bahwa orang beriman tidak boleh takut. Tidak demikian. Kita sebagai manusia, takut itu amat manusiawi. Petrus takut, para murid takut, Elia nabi besar juga mengalami ketakutan. Iman kepercayaan bukan berarti kita tidak pernah mengalami ketakutan. Iman berarti di tengah ketakutan kita tetap percaya bahwa Tuhan menyertai langkah-langkah hidup kita. Kita boleh takut, tapi jangan berhenti berharap. Kita boleh menangis, tetapi jangan berhenti berdoa. Kita boleh merasa lemah, tapi jangan menyerah kepada keputusasaan. Kita semua boleh mengalami badai, tapi jangan melepaskan tangan Tuhan. Iman bukan mengatakan, saya tidak mempunyai masalah. Iman kepercayaan kita mengatakan, saya mempunyai masalah. Tetapi saya tidak sendirian. Tuhan ada bersama saya. Amin. Marilah kita berdiri, kita perbaharui iman kita dengan syahadat yang singkat. Aku percaya akan Allah,